Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan Upscape di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Yuliana. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang sharing keilmuan kita, yaitu tentang interpretasi EKG yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam, yaitu terkait dengan mulai dari EKG normalnya sampai kepada EKG abnormalnya. Jadi diharapkan teman-teman nanti semuanya bisa mendapatkan ilmu dari sharing video kita kali ini. Kita akan langsung mulai untuk menginterpretasikan EKG yang abnormal. Nah, untuk EKG yang abnormal, teman-teman, itu akan ada dua pilihan. Pilihannya apa sih? Apakah EKG yang abnormal itu disebabkan akibat dari gangguan pembentukan impuls atau dari gangguan hunter pulse? Apa sih bedanya? Nah, kalau gangguan pembentukan impuls artinya gelombang apa sih atau konduksi jantungnya mana sih yang membentukkan gambar itu sendiri. Contohnya misal, kalau seandainya impuls itu dihasilkan oleh SA dan itu akan kita tampilkan nanti gambarnya akan terlihat gambaran dari gelombang P yang diikutin selalu dengan QRS dengan irama yang teratur. Tapi kalau seandainya impuls itu berasal dari atrium, nah kita akan lebih banyak melihat banyaknya gelombang P di sana. Kalau impulsnya ditampilkan dari ventricle, itu akan kita lihat yang namanya kompleks QRS. Jadi maksud dari pembentukan impuls itu sendiri adalah dari mana asalnya impuls jantung itu sendiri. Sementara kalau untuk gangguan hantaran impuls itu sendiri, itu kita melihat dari gangguan hantaran impuls itu yang kita sebut dengan blok. Artinya kalau seandainya selama proses penghantaran impuls atau konduksi jantung itu sendiri terjadi sebuah blok, nah inilah yang disebut dengan abnormal EKG yang kita sebut bisa jadi adalah AV blok atau XA blok. Oke, kita akan mulai yang pertama terkait dengan gangguan pembentukan impuls. Nah, gangguan pembentukan impuls itu ada yang berasal dari nodus SA. Nah, teman-teman tahu sendiri bahwa SA node itu akan menghasilkan frekuensi jantung sekitar 60-100 kali per menit. Nah, jika ternyata nodus SA ini menghasilkan frekuensi jantung yang lebih tinggi, itu artinya dia disebut dengan takikardi. Tapi kalau yang lebih rendah, itu disebut dengan bradikardi. Nah, apa sih syarat dari gangguan pembentukan impuls yang disebabkan oleh nodus SA itu sendiri? Nah, setiap gelombang yang berasal dari nodus SA itu akan kita dapatkan sebuah gelombang di mana akan selalu ada gelombang P dan selalu akan ada kompleks QRS dan dia biasanya akan teratur. Masalahnya adalah apakah dia cepat atau lambat atau ada yang tidak teratur tiba-tiba atau ada juga nanti pada akhirnya yang disebut dengan blok. Nah, di sini kalau untuk nodus SA itu kita akan ada dua pilihan dulu. Yang pertama yaitu ada disebut dengan sinus takikardi dan ada sinus bradikardi. Nah, kapan sih disebut dengan sinus takikardi? Yaitu kalau detak jantungnya itu melebihi dari 100 kali per menit. Namun iramanya itu selalu teratur, gelombang P-nya itu selalu ada dan diikuti oleh QRS, PR intervalnya juga normal dan QRS-nya kompleks QRS-nya juga normal. Jadi gelombang sinus takikardi itu adalah gelombang di mana selalu ada gelombang P yang diikuti dengan QRS kompleks, kemudian untuk PR interval dan QRS kompleksnya itu selalu normal, hanya saja frekuensinya itu melebihi dari 100 kali per menit. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang namanya dengan sinus bradikardi. Nah, sinus bradikardi sama untuk iramanya sama teratur, gelombang P-nya selalu diikutin dengan kompleks QRS, kemudian PR intervalnya sama kompleks QRS-nya itu juga normal, hanya saja frekuensi jantungnya yaitu kurang dari 60 kali per menit. Nah, lalu apalagi sih gangguan pembentukan impuls disebabkan oleh nodus SA? Nah, ada yang disebut dengan sinus aritmia. Sinus aritmia itu artinya apa sih? Dia selalu ada gelombang P, selalu ada kompleks QRS, jarak dari PR intervalnya juga normal, QRS kompleksnya juga normal, hanya saja iramanya itu jarak dari R ke R-nya itu tidak teratur. Ini bukan sebuah atrial fibrilasi, tapi ini sebuah sinus aritmia. Kenapa sinus aritmia? Karena iramanya masih berasal dari SA yang dibuktikan dengan adanya gelombang P. Jadi kalau ada ditemukan irama yang tidak teratur seperti ini, selalu ada gelombang P yang diikuti gelombang QRS. Nah, ini kita sebut dengan sinus aritmia. Nah, ada satu lagi gangguan pembentukan impuls yang disebabkan oleh nodus SA itu. Nah, ini disebut dengan sinus ares. Apa sih sinus ares? Nah, sinus ares ini tuh ada sebuah gelombang yang hilang atau disebut dengan delay irama, dan ini bukan merupakan kelipatan dari gelombang-gelombang sebelumnya. Contohnya seperti ini. Selalu ada gelombang P yang diikuti kompleks QRS, PR intervalnya selalu normal, QRS kompleksnya juga normal,
jarak RQR-nya juga normal, kemudian tiba-tiba ada ares atau ada sebuah gelombang yang hilang beberapa detik, kemudian dia muncul lagi. Nah, inilah disebut dengan sinus ares. Oke, kira-kira untuk gangguan pembentukan impuls yang pertama yang disebabkan oleh nodus SA bisa kita pahami bersama-sama ya. Jadi bahwa ada 4 sebuah gelombang yang abnormal dari EKG itu sendiri yang disebabkan oleh gangguan pembentukan impuls dari nodus SA, yaitu adalah sinus takikardi, bradikardi, sinus aritmia, dan sinus ares. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Memang mungkin akan sangat bingung sekali buat teman-teman, tapi tidak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan setelah saya dan tim share video ini, nanti teman-teman bisa meninggalkan di kolom chat. Insya Allah kita akan coba membahasnya lagi kalau memang ada hal yang teman-teman menjadi bingung. Saya berharap dengan tampilan atau sharing dari interpretasi EKG kita kali ini lebih dalam sebenarnya kita bahas pada saat kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan menginterpretasikan EKG, khususnya pada teman-teman yang berada di unit gawat darurat, kemudian teman-teman yang berada di unit kateterisasi jantung, atau bahkan yang bekerja di rumah sakit jantung. Ini sangat penting sekali karena EKG ini adalah sebuah modal kita untuk melakukan tindakan-tindakan apa selanjutnya terkait dengan kondisi-kondisi pasien kita, khususnya pasien-pasien yang mengalami masalah jantung, apakah itu serangan jantung atau ACS, atau bahkan pasien-pasien operasi bypass jantung pun, ataupun pasien-pasien masalah katup jantung pun, EKG ini sangat membantu kita sekali untuk bisa bekerja sama dengan baik bersama tim dokter dan tim lainnya untuk menentukan intervensi selanjutnya yang terbaik untuk pasien. Nah, sekian saja pertemuan dari tim Upscape pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sharing sama teman-teman bisa membuka atau menambah wawasan teman-teman terkait dengan menginterpretasikan EKG. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Terakhir saya ucapkan mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.